Apa? Bajunya mau gelatin dan Hai, salam kreatif teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir, dengan tampilan baru. Sudah cukur kumis, sudah kelihatan lebih muda ya, atau kelihatan lebih tolol. Tinggal teman-teman nilai. Saya kalau nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot, aneh ngelihat diri sendiri tuh. Kayak ngelihat anak SMA gitu, nggak naik kelas 10 tahun tapi lebih mudaan gitu ya. Kita lanjut aja ke inti videonya teman-teman, biar durasinya nggak terlalu panjang, karena saya yakin video ini bakal durasinya bakal panjang banget. Jadi teman-teman siapin kuota, siapin kopinya ya, biar nontonnya nggak ngantuk. Langsung aja kita ke layar teman-teman. Saya coba buka filenya. Nah, ini file yang berbeda dengan di proses cetak, karena saya coba cari filenya nggak ada ya. Karena itu video udah lama banget, jadi saya pakai file yang lain yang juga saya cetak kemarin. Saya coba selipin nanti videonya, proses cetaknya di video ini. Teman-teman bisa saksiin, bisa lihat proses cetaknya. Nah, jadi ini filenya. Jadi saya dikirimin sama customer itu filenya JPEG. Nah begini, backgroundnya navy. Nah, kita clear dulu. Jadi backgroundnya navy. Nah, jadi dasar kaosnya itu, dasar bahan yang mau saya sablon itu hitam ya. Jadi ini bagian mukanya raster, bagian logo bawah ini raster juga. Jadi yang lain ini vektor, tulisan, topi, tangan ini vektor semua. Bagian bibir bakal saya vektor juga, jadiin satu warna dengan warna merah buat ngirit screen. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi proses pertama, kalau teman-teman dikirimin file JPEG ya, dan mau ngapus backgroundnya, caranya begini. Klik di logo gembok ini sekali. Oke, sekali klik. Terus biasanya saya pakai Magic Wand Tools. Nah, ini buat ngecrop, buat ngebuang background warna yang tidak kita inginkan. Misal nih saya mau buang backgroundnya nih warna navy nih, saya tinggal klik di warna navy. Jadi warna navy nya keseleksi, saya tinggal tekan delete. Oke, udah hilang ya. Nah, udah hilang warna navy nya. Sekarang saya kasih background dulu warna hitam. Warna hitam. Oke, saya kasih background warna hitam. Nah begini teman-teman ya. Nah, jadi ini sesudah dihapus background. Nah, jadi kira-kira jadinya bakal begini. Sebelum saya lanjut proses pisah warna, saya bikin lembar kerja baru dulu. Saya sesuaiin dengan kertas yang biasa saya pakai. Biasa saya A3 plus, resolusinya 600. Yang saya tahu sih resolusi lebih tinggi lebih bagus ya. Cuma saya biasa pakai 600. 300 biasanya resolusi paling rendah yang saya pakai. Cuma rata-rata sih 600 ya. Nah, backgroundnya saya ganti hitam karena warna dasar kainnya hitam. Jadi saya ganti dulu. Oke. Nah, ini lembar kerja barunya. Sekarang saya drag gambar desainnya ke lembar kerja saya yang udah saya buat tadi. Oke. Nah, kalau udah begini, tinggal nyesuaiin panjang tinggi desainnya sesuai permintaan customer. Permintaan customer saya 26 ya. 26, sekitar 26 lebarnya. Jadi tingginya mengikuti 26. Segitu, oke. Nah, supaya nggak lonjong, teman-teman bisa pakai icon ini, diklik, di on kan, di onin, supaya gambarnya nggak melar. Kok lemot ya. Oke, udah saya pindahin, udah di lembar kerja baru. Sekarang tinggal kita pisahin. Nah, sebelum lanjut ke proses pisah warnanya, saya bakal misahin
bagian yang vektor dan yang raster ya. Jadi bagian vektornya saya pisahin layer. Ini layer ini kan nyatu nih layernya nih, satu layer. Nah, saya coba mau pisahin dulu. Saya pakai Magic Wand Tools ini. Ini contiguousnya saya hidupin supaya dia nggak menyeleksi warna yang sama, jadi cuma bener-bener area yang ini, bibir. Terus topi saya seleksi satu-satu dulu ya teman-teman ya. Terus tangan udah itu aja. Terus tulisan saya lupa, tulisannya saya seleksi juga, jangan sampai ada yang kelewat. Oke, udah selesai. Bagian vektor sudah saya seleksi semua, klik kanan, cut. Oke, udah kepisah teman-teman ya. Nah, ini saya dimudahin karena memang ada jarak. Jadi ada jarak antara yang mau di raster sama yang di vektor di bagian desain. Jadi kalau teman-teman nih misalnya bagian vektor sama rasternya nyatu, misalnya bagian vektornya nempel di bagian raster, beginilah kira-kira ya. Saya coba simulasiin sedikit ya. Nah, misalnya begini. Nah, teman-teman mau misahin dan warnanya ada yang mirip, teman-teman bisa seleksi manual ya, pakai pad di sini, di pad. Nah, terus diseleksi aja bagian yang mau dipisahin. Bisa diseleksi manual terus begitu sampai seleksinya dapat gitu ya. Udah segitu aja, mudah-mudahan ngerti teman-teman ya. Nanti kalau yang belum ngerti silakan tanya saya di Instagram atau WA saya. Insya Allah saya bantu kalau saya tahu. Teman-teman bisa cek WA saya di Instagram @endancupu. Oke, kita lanjut aja teman-teman ke proses pisah warnanya. Ini dua layernya udah saya pisah. Jadi teman-teman tinggal pilih mau misahin yang vektor atau yang raster dulu ya. Tinggal pilih, tinggal dihidupin yang mana yang mau dipisah dulu. Misalnya nih saya hidupin yang layar 1. Ini layar 1 raster, saya kasih nama biar nggak bingung ya. Terus yang ini vektor, kasih nama biar teman-teman nggak bingung. Jadi perhatiin bagian layar, saya nyalain yang raster dulu. Saya coba pisahin rasternya dulu ya. Oke, kita lanjut ke pindah ke channel. Jadi pastiin posisinya ini di layer raster ya, posisi kliknya ya. Kita ke channel, terus bikin warna dasar bahan dulu. Kok nge-lag ya? Dasar bahan, spot color, terus hitam, terus solidity-nya udah bener 100. Oke, kita udah dapat warna dasar bahannya, warna kainnya. Sekarang kita lanjut pisahin warna yang mau kita ambil. Nah, kita mulai dari ngambil warna putihnya. Biasanya RGB dinyalain, klik di sini selection channel, load selection channel. Oke, udah menyeleksi ya. Terus save selection channel. Nih, ini ikonnya ya teman-teman ya. Oke, kita udah dapat ini di alpha 1. Nah, ini Ctrl D buat ngilangin seleksi. Jadi di invert dulu teman-teman. Kalau di kain hitam di invert, Ctrl I, klik 2 kali, base putih 1. Kita kasih nama biar nggak bingung ntar ya. Nah, terus solidity, ini spot color. Nah, terus solidity-nya saya biasa ngisi di 90 ya, atau kadang di 85. Jadi ini solidity, ini saya jelasin dulu teman-teman. Solidity ini adalah tingkat kepekatan tinta yang kita pakai. Jadi kita mesti ngerti juga karakter tinta yang kita pakai. Yang saya jelasin di sini solidity-nya itu nggak mutlak. Jadi teman-teman nggak harus ngikutin solidity yang saya pakai. Teman-teman bisa menyesuaikan sama tinta yang teman-teman pakai. Jadi teman-teman, solidity itu adalah tingkat kepekatan tinta ya. Jadi dia simulasi kepekatan tinta yang kita pakai. Nah, saya biasanya makainya 85 sampai 90. Nggak mutlak teman-teman harus ikutin. Jadi
sesuaiin aja dengan karakter tinta yang teman-teman pakai ya. Jadi karakter tinta itu beda-beda ya, nggak harus sama, nggak sama. Jadi beda-beda setiap merek tinta. Teman-teman harus tahu karakter tinta yang teman-teman pakai, baru bisa teman-teman pastiin berapa solidity yang harus teman-teman pakai. Oke, ini underbase putih. Saya lanjut, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Oke. Nah, saya udah dapat warna putihnya. Sekarang kita lanjut ngambil warna berikutnya. Sekarang saya coba ambil warna merah. Jadi klik kanan, color range, merah. Posisinya saya invert seperti ini ya, karena di kaos gelap. Oke, terus save selection, Ctrl D buat ngilangin seleksi. Nah, saya udah dapat warna merah, warna putih dan warna merah. Sekarang saya kasih saya rubah dulu ya warnanya ya. Klik 2 kali di channel, terus merah 2. Merah, posisinya udah di merah. Oke. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, solidity tinta itu tergantung tinta yang kita pakai. Biasanya solidity tinta merah, warna merah yang saya pakai itu solidity-nya ya cukup tinggi. Nah, saya biasa pakai di 50 sampai 60. Saya udah sih di 50 aja kayaknya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, udah dapat warna merah. Sekarang tinggal warna kuning. Jadi ini saya pakai 3 warna aja ya, putih, merah, terus kuning untuk rasternya. Prosesnya sama dengan yang tadi. Ini tetap di invert, checklist. Oke. Save selection, Ctrl D, hilangin dulu seleksinya. Nah, ini udah saya dapat warna kuningnya. Kita udah dapat warna kuning. Klik 2 kali, kuning 3, spot color kita ganti dulu jadi warna kuning. Solidity-nya 20%. Nah, kita udah dapat teman-teman. Rasternya udah dapat. Jadi tinggal teman-teman sesuaiin kalau dirasa ada warna yang kurang. Nah, jadi tinggal disesuaiin dengan file asli. Kalau teman-teman rasa ada yang kurang, tinggal diatur aja di sini warna apa yang kurang. Kalau saya lihat warna merah, jadi di channel merah Ctrl L, atur warna merahnya. Warna kuning kita naikin sedikit. Oke, segitu cukup kayaknya. Kalau dirasa cukup, oke, berarti segitu aja. Yang file aslinya saya buang lagi ya, saya close ya. Nah, sekarang tinggal kita pisahin bagian yang vektor. Kita balikin ke RGB. Kita balik dulu ke layer, terus rasternya kita matiin, vektornya kita nyalain. Pastiin ini diklik di vektor ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita balik lagi ke channel, RGB dinyalain. Kita ambil warna merah dulu. Saya pakai Magic Wand Tools ya. Ininya saya matiin contiguous supaya dia nyeleksi merah keseluruhan. Jadi nggak nyeleksi kayak tadi tuh. Satu-satu saya klik, nggak. Jadi kalau dimatiin dia akan nyeleksi semua warna yang mirip merah. Oke, warna merah udah dapet. Sekarang warna marun, karena saya mau satuin screennya. Jadi saya warna marun saya ambil juga. Saya klik juga di marun karena saya mau satuin screennya buat ngirit screen ya. Oke, udah dapat semua teman-teman merahnya. Sekarang kita save selection di sini, Ctrl D. Nah, ini perlu kita invert teman-teman, Ctrl I. Kita ganti dulu merah solid, kita kasih nama spot color merah, udah pas posisinya. Solidity-nya biasanya kalau vektor 100%. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut. Warna merahnya udah dapat. Sekarang kita lanjutin ngambil warna yang lain di bagian vektor. Sekarang warna krim ya, di bagian tangan krim udah diseleksi. Jadi sama alatnya ini Magic Wand Tools, toolsnya sama. Sekarang tinggal kita save selection, Ctrl D, warna krim. Kita klik di sini di alpha 1 yang baru kita ambil tadi, Ctrl I, kita invert dulu.
kita kasih nama cream solid ya. Spot color kita ambil warna krimnya, udah segitu kayaknya. Oke, nah, jadi kita udah dapet base putih buat raster, merah raster, terus kuning raster, terus merah solid, terus krim solid ya. Kita udah dapat. Sekarang tinggal bagian topi kita ambil, balik lagi ke channel RGB ya, terus seleksi yang warna yang mau diambil. Oke, udah diseleksi. Sekarang shape selection, Ctrl D, hilangin seleksi. Ini di alpha 1, kita invert dulu, klik 2 kali, terus kita kasih nama gold solid. Spot color warna gold, ya mirip-mirip aja ya, karena kayaknya warna gold nggak ada di palet kayak sini dah. Jadi kita ambil yang mirip-mirip aja. Oke, solidity-nya 100 untuk vektor teman-teman, saya ingetin lagi. Oke, udah dapat semua, saya coba hidupin. Ini warna gold solid. Kita mulai dari atas ya. Base putih udah dapat, raster, terus merah udah dapat, terus kuning udah dapat, terus merah solid. Jadi ini raster, terus krim solid bagian tangan, terus gold solid bagian topi. Kita udah dapat semua bagiannya teman-teman ya, kurang lebih begitu teman-teman. Nanti di video berikutnya, ini udah terlalu panjang nih, udah 20 menitan. Jadi kita stop dulu sampai di sini untuk proses register dan proses rasternya. Nanti saya upload di video berikutnya supaya saya nggak kehabisan konten teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Oh iya, bisa cek di deskripsi, mana tahu udah saya upload video raster dan registernya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir. Salam kreatif teman-teman.